Setiap malam, gadis itu selalu menjadi orang terakhir yang meninggalkan kantor atau setidaknya itulah yang dikira semua orang. Bukan karena lembur, bukan pula karena ambisi. Diam-diam, setelah seluruh rekan kerjanya pulang dan kantor sunyi senyap, ia menyelinap ke ruang penyimpanan. Di sanalah ia menggelar bantal tipis dan berbaring di antara rak dan kotak arsip, menjadikan ruang itu sebagai tempat tinggal sementara yang tak diketahui siapapun. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal dan dengan tenang pura-pura menjadi karyawan pertama yang tiba. Namun pada suatu malam, segalanya berubah. Tanpa sepengetahuannya, sang bos rupanya belum pulang seperti biasa. Malam itu, ia dilanda insomnia yang tak tertahankan. Bukannya pulang, sang bos malah kembali ke kantor, mencoba mencari ketenangan. Dan saat itulah, ia menemukan gadis itu tertidur di ruang penyimpanan, nyenyak di atas selimut tipis yang hampir tak layak disebut alas. Merasa terkejut, gadis itu langsung terbangun. Namun setelah mendengar penjelasannya, sang bos justru tak marah. Ia akhirnya tahu bahwa gadis itu tak punya tempat tinggal. Dengan hati yang mulai luluh, ia mengizinkannya untuk tinggal sementara di perusahaan. Keesokan harinya, hujan turun deras. Gadis itu basah kuyup saat kembali dari tugas luar. Saat tiba di kantor, ia mendapati listrik padam, menyebabkan air tak mengalir. Terpaksa, ia memberanikan diri meminta izin untuk mandi di rumah sang bos. Tapi permintaannya ditolak tanpa banyak pertimbangan. Namun ketika sang bos akhirnya keluar rumah, hatinya mulai goyah. Ia memikirkan gadis itu yang kedinginan dan basah kuyup. Rasa iba pun tumbuh perlahan, dan ia kembali hanya untuk mengatakan satu hal, dia boleh mandi di rumahnya. Usai membersihkan diri, gadis itu ingin menunjukkan rasa terima kasih. Malam itu, saat kantor sunyi, ia diam-diam menyiapkan camilan hangat di dapur. Di kamar, sang bos yang tengah gelisah kembali bergulat dengan insomnianya. Namun saat aroma masakan memenuhi udara dan denting panci terdengar lembut dari dapur, sesuatu yang ajaib terjadi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tertidur pula. Keesokan harinya, ia terbangun dengan perasaan segar. Berpikir bahwa suara memasak itu obat mujarab. Ia segera mempekerjakan seorang juru masak untuk mengulang keajaiban itu setiap malam. Tapi meski dapur tetap sibuk dan aroma makanan memenuhi udara, ia tetap saja terjaga. Karena ternyata yang mampu menenangkan malam-malam Nia bukanlah suara masakan melainkan kehadiran gadis itu sendiri.